Handphone di zaman sekarang bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan dapat ditemukan di berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua pun menggunakannya. Namun, seiring perkembangan teknologi, banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan produknya yang membuat kita kebingungan dalam memilihnya. Halo guys, welcome back to Beda Obrolan. Mungkin dari kalian masih bingung nih, cara memilih handphone yang cocok untuk penggunaan kalian. Karena handphone di zaman sekarang itu sangat beragam ya dari spesifikasinya. Dan juga harganya pun variatif. Dan kalian pun bingung gimana pilihnya, takutnya beli yang murah malah nyeselnya di sini-sini, beli yang di sini kemahalan tapi fiturnya oke gitu. Dan kalian pun galau gitu, gimana milihnya nih? Dan di sini adalah rekomendasi HP budget pelajar versi gue. Oke, sebelum mulai, karena ini HP khususnya untuk pelajar dan HP budget, gue akan menekankan kepada penggunaannya ya. Yang pertama itu untuk penggunaan virtual meeting. Virtual meeting pastinya didukung dengan baterai dong. Baterai yang tahan lama. Dan RAM untuk multitasking, penyimpanan biar nggak cepat penuh, dan performa untuk bermain game biar nggak stres kita, jadi main game lah dikit-dikit walaupun nggak bisa main game-game berat, dan lain-lainnya berkaitan dengan handphonenya. Dan tanpa berlama-lama lagi, dan mari kita bedah. Yang pertama adalah Redmi 10. Kenapa gue pilih Redmi 10? Karena dia sangat cocok dengan segala keperluan kita, seperti sosmed yang didukung dengan 90Hz refresh rate, baterai yang tahan lama yaitu 5000 mAh, kecepatan casnya 18 watt yang nggak bisa dibilang cepet-cepet amat tapi udah bagus. Speakernya stereo, tentunya lebih kencang daripada speaker mono. Pilihan memori yang cukup banyak. Untuk gaming ringan cukup oke karena dia menggunakan MediaTek G88 dan harganya cukup terjangkau. Dengan varian yang paling rendah itu ada di 1,999 juta dengan 4GB RAM dan 64GB ROM. Udah no debat sih sebenarnya, jadi bisa kalian pilih dalam budget yang pas-pasan juga gitu. Yang kedua adalah Poco M3 Pro 5G. Untuk Poco M3 Pro 5G ini hampir sama ya dengan Redmi Note 10. Cuman bedanya itu dia itu udah 5G. Dan juga performanya lebih ngebut, punya NFC, dan yang menjadi kekurangannya hanyalah dia belum stereo. Sebenarnya sih agak kekurangan ya kalau speaker belum stereo di zaman sekarang ini. Karena tentunya dengan speaker stereo itu pasti suaranya lebih kencang. Dan dia tuh kalah dengan adiknya, Poco M3. Yang malah lebih rendah gue bilang itu. Tapi speaker udah stereo. Aneh aja di Poco M3. Poco M3 Pro 5G, udah Pro gitu. Sayang aja ya gitu ya. Ya pokoknya begitulah. Tapi kalau kalian yang dengar speaker mono udah cukup ya, no problem gitu. Oke, lanjut yang ketiga adalah Redmi Note 10 Pro. Ini masih udah no debat lagi ya. Dengan harga 3 jutaan kita dapat layar AMOLED 120Hz. Mata kalian dimanjakan dengan refresh rate yang cukup kencang dan juga dia udah adaptif. Performa yang oke karena dia menggunakan Snapdragon 732G. Kamera yang cukup bagus dengan resolusi 108 MP, RFC tentunya, fast charging 33 watt, udah ngebut banget. Baterainya yang cukup main aman di 5020 mAh. Harusnya sih udah cukup banget ya untuk penggunaan kalian yang virtual meeting, main game sesekali, sosmednya sehari lah udah cukup gitu. Yang keempat adalah Realme X 5G. Menurut gua sih ini sedikit downgrade ya dari Redmi Note 10 Pro itu. Karena resolusi kameranya cuma 48 MP, bukan berarti jelek, tapi sudah cukup. Dan juga kecepatannya 18 watt, menurun kan. Jadi kayak sedikit agak lama lah untuk ngecas 5000 mAh ini, dibanding 33 watt. Dan juga dia menangnya di 5G-nya saja. Dan performanya juga mirip-mirip lah dengan Snapdragon 700-an ya, karena dia menggunakan Dimensity 700 yang 5G, gitu. Dan yang terakhir, ini adalah HP yang recommended bagi gua dan juga gua suka gitu, yaitu Mi 11 Lite
atau yang sering disebut dengan Mi 11 Lite ya. Dari spek sih sudah nggak usah banyak omongan lagi ya. Itu udah cukup banget gitu. Dan desainnya itu cukup keren, elegan, minimalis. Jadi kalau kalian pakai itu serasa glow up lah HP-nya ya. Tapi kalau orangnya sih makin oke. Dan dia sayangnya itu belum 5G aja. Sayang sih gitu, karena 5G juga belum merata di Indonesia. Jadi ya sedikit pertimbangan lah bagi kalian. Kalau kalian pengen beli ya sok gitu, langsung gas beli. Kalau mau memikirkan 5G, mungkin bisa di skip kali yang ini. Oke, itu aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gua Haris sign out. Thank you udah nonton and I'll see you next time.